warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama aku Aida. Apa kabar semuanya? Aku doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing masih tentang kucing nih, dan topiknya pun masih sama, yaitu diare pada kitten. Yang mau aku bahas di sini adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan kitten diare. Harapannya semoga video ini nantinya bisa bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang masih pemula nih, masih baru ngerawat kitten. Jadi dengan kita tahu penyebab apa aja yang bisa bikin kitten kita diare itu, kita bisa mencegahnya sedini mungkin gitu kan. Nanti aku akan merangkumnya dalam 7 poin. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk bikin video yang menarik dan bermanfaat. Baiklah, kita lanjut aja ke poin yang pertama. Hal yang bisa menyebabkan anak kucing diare yaitu mengganti makanan tanpa penyesuaian terlebih dahulu. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi gini teman-teman, boleh-boleh aja kalau kita mau ganti makanan kucing kita dengan makanan yang baru, biar nggak bosen ya kan? Tapi dengan catatan nih, sebaiknya bertahap. Nah, disarankan untuk penyesuaian terlebih dahulu, karena biar sistem pencernaan si anak kucing ini nggak kaget. Dan juga fungsinya itu kita melakukan penggantian makanan secara bertahap itu biar kita tahu adanya kemungkinan kitten kita itu bakal alergi nggak sih sama makanan baru ini. Nah, kayak gitu. Jadi lakukan transisi secara bertahap. Misalkan hari pertama kita kasih 75% makanan lama, terus kita mix sama 25% makanan yang baru. Besoknya kita naikin lagi 50-50. Nah, begitu seterusnya sampai kucing kita udah bisa beradaptasi sama makanan barunya dan nggak ada masalah. Gitu. Oke, kita lanjut ke penyebab diare yang kedua, yaitu infeksi saluran cerna yang bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau juga parasit. Nah, ciri-ciri yang bisa kita kenali dari gejala ini adalah kucing muntah dan juga anemia. Kalau udah kayak gini, aku sarankan kalian segera bawa anak kucing kalian ke vet atau dokter hewan agar dapat segera tertangani dengan tepat. Karena kalau kita terlambat sedikit aja, itu bisa fatal banget akibatnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu kitten yang tidak bisa mengontrol nafsu makannya. Dengan kata lain, dia tidak bisa berhenti untuk makan. Pernah nggak sih teman-teman ngamatin kalau anak kucing kita kasih makan, meskipun dia sudah makan, tapi akan tetap semangat, jadi kayak nggak ada remnya gitu ya, tetap aja nyosor. Nah, itu tentu saja tidak baik untuk pencernaannya. Karena apa ya? Karena ususnya akan overload dan dipaksa untuk bekerja lebih keras lagi nih untuk mencerna makanan-makanan yang masuk yang sudah melebihi kapasitas usus itu sendiri. Nah, karena itu saranku usahakan memberikan makan kitten kita itu secara terjadwal ya. Kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu kitten bisa diare kalau kita salah memilihkan makanan. Contoh yang paling sering aku temui itu adalah kita memberi makan kucing kita dengan nasi. Jadi jangan ya kasih makan kucing kita dengan nasi. It's a big no kalau buat aku. Kenapa? Karena sebenarnya kucing itu sama sekali nggak butuh karbo teman-teman. Dia itu sama sekali nggak butuh karbohidrat karena memang nggak punya enzim untuk mencerna karbohidrat. Mungkin memang mengenyangkan ya, tapi sebenarnya itu cuma sekedar kayak numpang lewat gitu loh teman-teman. Jadi si nasi yang dia makan ini sebenarnya nggak tercerna dengan sempurna, dengan baik, dan akhirnya justru bikin kucing kita diare. Kita ke poin yang kelima, dan ini penting juga, jangan sampai terlewat ya. Nah, anak kucing itu mudah sekali cacingan teman-teman. Kalau misalkan kita rescue anak kucing dari jalanan nih, 90% lebih itu dia pasti cacingan. Aku ada tips nih, jadi dihitung dari awal kita merescue atau merawat seekor kitten, kita kasih jeda beberapa hari, misal 2 atau 3 hari, nunggu sampai kondisinya dia itu stabil. Karena teman-teman, anak kucing yang baru direscue atau baru kita rawat itu biasanya dia masih labil, masih stres gitu ya, karena belum bisa beradaptasi dengan baik dan merasa insecure. Jadi lebih baik kita menunggu kondisinya dia stabil dulu. Nah, setelah beberapa hari ke depan kita bisa pastikan kondisinya sudah baik, sudah sehat, makannya juga doyan, sudah ceria, baru kita bisa kasih obat cacing. Saranku jangan beri obat cacing dulu kalau misalkan kondisi kucing kita sedang kurang sehat, karena itu bisa memperburuk kondisi kesehatannya. Untuk catatan tambahan,
Pemberian obat cacing bisa diulang tiap 3 bulan sekali ya teman-teman. Dan ini yang penting juga, obat cacing tidak disarankan untuk diberikan pada induk kucing yang sedang hamil dan menyusui. Kita lanjut ke next point untuk penyebab diare pada kitten yang keenam, yaitu susu berlaktosa. Jadi saranku jangan beri kitten kita sama susu yang mengandung laktosa ya, karena kucing itu sebenarnya nggak punya enzim untuk memecah si laktosa ini teman-teman. Sama kayak nasi gitu, jadi cuma numpang lewat dan tidak tercerna dengan baik, akhirnya justru bikin kitten kita diare. Kalau misal harus banget nih kita ngasih si kitten ini susu, misalkan karena dia masih belum masuk usia makan, jadi mau nggak mau harus kita kasih susu untuk bertahan hidup. Kita harus pastikan kalau susu tersebut memang khusus untuk kitten atau susu tersebut tidak mengandung laktosa sama sekali. Saranku, kalau kitten yang kita rawat itu udah bisa makan, sebaiknya stop susunya dan ganti dengan makanan yang mudah dicerna seperti makanan basah atau wet food yang teksturnya lembut. Dan faktor penyebab kitten diare yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah cuaca dingin. Dan ini aku juga baru tahu loh. Jadi kira-kira apa ya hubungannya antara cuaca yang dingin sama diare? Dilansir dari beberapa artikel yang pernah aku baca, cuaca dingin seperti musim penghujan sekarang ini menyebabkan perubahan suhu yang sangat ekstrim, dari kering menjadi lembab. Nah, apalagi kita tahu ya, cuaca sekarang ini susah banget ditebak. Dari yang tadinya panas banget bisa tiba-tiba hujan. Dan perubahan cuaca inilah yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita itu menurun, sehingga bakteri atau virus mudah banget menyerang. Salah satunya infeksi bakteri yang menyerang saluran pencernaan dan menyebabkan diare. Jadi penting banget di musim penghujan seperti sekarang ini, kita usahakan agar peliharaan kita selalu terjaga, suhu tubuhnya tetap hangat. Dan jangan lupa jaga kebersihan sekitar tempat kitten kita ya, terutama litter boxnya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya beberapa faktor yang bisa menyebabkan anak kucing kita diare. Gak bosan aku mau ingatkan teman-teman, jangan abaikan kalau misalkan kitten di rumah kita mengalami diare. Segera observasi dan kenali penyebabnya agar kita bisa segera melakukan tindakan yang tepat. Karena sedikit saja terlambat, diare bisa mengancam keselamatan anak kucing kesayangan kita. Oke, akhirnya sudah selesai semua pembahasannya. Sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya.